Kutus-kutus Jos, kembali berjumpa bersama saya Pak Wansilo sebagai distributor utama minyak kutus-kutus. Seperti tema kita hari ini, kembali ke jati diri kita. Karena kita harus mengenal diri kita sendiri dan harus lebih dekat dengan diri sendiri. Dan adapun bintang tamu saya untuk siang hari ini, silahkan masuk Ibu Osrauda dan yang kedua Bu Niluh Sutiasih, dan bintang tamu yang ketiga Ibu Lilik. Ya, silahkan yang mau masuk, silahkan masuk. Seperti yang saya bilang tadi, kembali ke jati diri adalah itu sangat penting sekali. Karena dengan mengenal diri kita sendiri, kita lebih percaya diri. Karena kita yang membawa diri kita sendiri kemanapun kita berada. Halo, selamat siang, Bu Osrauda, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat. Kita kembali karena kita juga baru belajar di yang. Saya juga ini masih bingung. Ya, kita baru belajar. Yang namanya live. Mudah-mudahan dengan live ini kita bisa saling support, kan begitu ya Bu Daya? Kita bisa saling support, saling memahami dan saling support, saling membantu. Karena juga beberapa live yang saya lakukan ini banyak sekali request dari teman. Ada yang live di IG, ada live di Facebook, begitu pula juga Zoom yang kita lakukan. Dan saya harapkan juga kepada teman-teman, khususnya tim BS2 Bima Sena Bali Semesta, ayo kita rapatkan barisan. Ayo kita gunakan sosial media yang kita gunakan. Ya. Silahkan Bu Osrauda, bagaimana situasi terkini yang terjadi di Makassar? Silakan Bu Oda. Di Makassar sih Pak, alhamdulillah customer sih ada saja setiap hari. Banyak yang cari kutus-kutus. Ya, karena apalagi pas ada promo ini kan, paling laris itu paket promo 2+1. Ya, sangat membantu sekali ya Bu Daya. Kita tunggu juga kehadiran teman-teman kita, bintang tamu kita yang lagi dua, karena juga beliau ada sedikit halangan. Kita sekarang suap-suap di media sosial Bu Daya. Silahkan. Bagaimana perjalanannya ke Bona, bagaimana anak-anak perkebalnya Boda di Bone? Di Bone alhamdulillah semua pada semangat Pak Man. Semua reseller yang di Bone alhamdulillah, kapan-kapan ya kalau Pak Man ke Makassar kita main ke Bone lagi. Ya. Meet and greet dengan teman-teman di Bone lagi. Ya. Udah 2 tahun tuh Pak Man nggak kesini lagi, 2 tahun. Ya. Yang jelas mudah-mudahan juga PPKM ini segera berakhir dan yang namanya pandemi sudah berubah menjadi yang namanya endemi. Udah bisa sih Pak kemana-mana sekarang, cuman kan yang bikin masalah itu PCR-nya. Ya. Ini memang banyak sekali teman-teman juga. Saya tidak sapa ya, saya cuma lihat-lihat gini. Halo Makassar. Ya. Salam tenang.
ya salam kenal juga. Yang seperti yang saya bilang tadi, kembali ke jati diri adalah yang paling penting, karena yang harus kita tekankan ini karena juga yang biasanya kita menggunakan Coba suaranya Paman nggak kedengaran. nggak kedengeran. Iya. Gimana sih ini pengaturan suaranya? Kecil. Coba. Ya. Kalau gimana Bu suaranya Bu? Ya, oke. Ya. Coba Yes. agak dekat sedikit. Ya. Karena sebelum pandemi ini kan biasanya kita ini sering berjumpa secara offline, dan saya biasanya ke Makassar dan beberapa pulau yang ada, biasanya kita lebih gini modelnya, lebih gampang untuk berinteraksi kan gitu ya Bu Daya. Dengan ada Kalau saya sih Pak, kalau sudah ketemu langsung itu berasa ada semangat baru lagi. ya. Halo, selamat sore, selamat siang, Bu Nilo. Oke, selamat siang. Di sana siang juga Jos. ya, Maya. Iya. Ya, halo Mbak Oda. Halo. Iya, kita seperti yang saya bilang tadi, biasanya kalau kita ketemu secara offline jauh memang lebih bersemangat kita, dan kita bisa gathering, dan kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Dengan adanya pandemi seperti ini, kita jadinya lebih tertantang untuk belajar dengan yang namanya teknologi, dan kita belajar juga belajar dengan yang namanya media sosial seperti yang kita lakukan. Saya aja baru pakai Instagram ini Pak. Saya selama ini kan kebanyakan di Facebook, baru ini saya coba-coba juga. Gimana sih caranya update status di Instagram? Agak sedikit belajar. Enggak. Sekarang sembari kita menunggu juga bintang tamu yang lagi berikutnya, kita sambut dulu dan kita dengarkan informasi, dan kita dengarkan pengalamannya dari Bu Niluh. Walaupun Bu Niluh aslinya dari Bali, karena orang tuanya beliau tahu ke Kalimantan Selatan, jadinya ini sangat luar biasa sekali bagi saya. Beliau itu sampai berani menyetok minyak 2000 botol lebih, dan bahkan datangnya itu sampai 1 bulan lebih. Silahkan Bu Niluh, bagaimana ceritanya, mungkin testimoni tentang kesembuhan atau apa yang bisa Bu Niluh sampaikan untuk inspirasi teman-teman. Silahkan Bu Niluh. Ya, selamat siang semuanya. Buat teman-teman. Jadi saya itu kenal Kutus-Kutus tuh berawal dari anak saya yang sakit. Siapa sih namanya tuh Mbak? Hani. Oh iya, Hani. Ya. Ya itu karena anak sekecil itu tuh diajak jualan sana kini, jualan sembako lagi. Jadi rentan sakit. Jadi itulah direkomendasi sama Bu Bidan, karena dia takut minum obat, jadi pakai Kutus-Kutus saja. Nah itulah saya coba pertama kali order 6, yang 1 buat sendiri, yang 2 tuh dipasang di status FB, tapi 1 bulan nggak ada yang gubris. Ya nggak apa-apa, yang penting kan buat sendiri sehat gitu. Ya. Jadi selain itu juga banyak testimoni pribadi yang membuat kami semakin semangat tetap order Kutus-Kutus. Semacam vertigo, amandel, radang tenggorokan, habis itu bapaknya itu ambeien. Keluarga juga begitu. Jadi orang itu melihatnya testimoni yang biasanya rutin
setiap bulan berobat, setiap bulan pasti minum obat. Habis itu dalam 1 bulan tuh bisa 2 kali minum antibiotik. Nah itu akhirnya kan kami bisa terbebas total dari obat kimia apapun. Nah itu jadikan orang lihat, oh iya beneran ternyata putus-putus ada efeknya gitu. Si yang jago yang penyakitan yang jago minum obat aja udah ini khasiat putus-putus memang bagus. Nah dari situlah tetangga, teman, semua yang di sekitar itu udah mulai respect dengan putus-putus. Jadi setelah beberapa bulan pakai putus-putus, jadi saya memutuskan untuk nyoba order 1000. Luar biasa Itu sekali Pak Man. ya. Bu, kemarin kan kita juga nyoba yang namanya live dengan Ko Willy juga ya Bu ya. Jadinya memang bagus sekali ininya. Jadinya mungkin apa kira-kira yang membuat Ibu Nilo sampai berani mengorder ribuan itu, dan apalagi sekarang ini di musim pandemi seperti ini, Bu Nilo kan rencana juga mau ngorder juga ribuan itu. Jadinya apa kira-kira yang membuat lo berani, sedangkan orang itu di pandemi seperti ini dia mundur, sedangkan Bu Nilo tetap konsisten. Ya, silakan. Yang pertama kan karena putus-putus itu bagus buat kesehatan diri sendiri, terutama buat keluarga inti. Itu selalu rutin 2 kali sehari, minimal 1 kali sehari itu rutin. Jadi kami itu pemakai setia. Kalau kita kadang lupa, kecapean, itu si Honi pasti dia mengingatkan, balut putus-putus itu wajib dalam 1 kali sebelum tidur itu wajib. Nah itu. Kemudian dari sejarahnya gabung putus-putus kan gitu, dari sembako itu beralih ke putus-putus. Jadi emang sudah kegiatannya emang nggak ngapa-ngapain, jadi kutus-kutus saja Pak Man, nggak lagi berkebun juga tidak, minta tolong sama orang. Habis itu yang keliling-keliling jualan sudah nggak lagi. Jadi ya cuman putus-putus. Jadi kata Babe juga kalau jangan takut stok itu tabungan gitu. Jadi kalau ini ya pengen nabung aja, investnya di kutus-kutus. Artinya kan kita invest kesehatan, nggak ada ruginya. Oke, luar biasa. Terus lagian Pak Man kan garansi penuh itu, kalau nggak laku dibeli kembali. Itu sih awalnya saya berani order 1000. Iya. Akhirnya nggak dikembalikan ya Mbak, justru order terus. Iya. Iya. Itu sejarahnya karena saya nanya Pak Man, sejarahnya kan takut Mbak. Iya Itu benar. uang mau pakai nikahan adik, itu dipinjam dulu. Jadi ada beneran sempat ragu kan, beneran kayaknya bisa dibalikin. Coba Bu Nilo, supaya juga ada inspirasi dari teman-teman. Bagaimana dari mana Bu Nilo, kalau saya lihat mungkin untuk membeli minyak kutus-kutus dengan harga 1000 botol itu kan kayaknya mustahil lah. Jadinya bagaimana ceritanya Bu Nilo sampai punya uang seperti itu dan sampai sekarang gimana ininya ceritanya? Ya itu kan dulu kalau perputaran sembako itu zaman dulu itu juga uang adik. Kalau adik belum nikah tuh dia naruh uangnya di saya. Paling cuma 60-an, 70 juta, cuman itu aja sih Pak Man. Nah itu waktu saya mau order kutus-kutus 1000 itu, sembakonya itu masih full di gudang. Jadi ada sebagian uang sembako yang sudah terjual saya simpan, saya tidak belikan sembako lagi. Habis itu ada simpanan adik yang mau nikah 6 bulan lagi tuh. Nah itu yang sudah genep buat 1000, baru yang orderkan. Dengan syarat targetnya sebulan sebelum adik nikah itu uang sudah terkumpul. Kalau nggak gitu mati saya kembalikan mungkin. Baik. Ternyata habis itu yang 1000 pertama tuh 4 bulan sih. Ya. Selain itu waktu setelah ultah putus-putus itu kan ketemu sama Mbak Oda. Di situ kan cerita-cerita. Cuman saya kan berangkat ke Bali itu kan bukan pakai uang kantong, saya pakai uang putus-putus.
jadi pakai uang putus-putus. Terus karena takut habis di jalan uangnya, jadi saya itu beli tiket sudah PP, sudah booking PP gitu, kata Mbak Oda. Kita nanti aja ini, katanya nunggu apa di strip rapat, setelah itu ketemu sama Babe. Oh, Mbak Oda nggak bisa, maaf ya sayang, itu sayang menyesal loh, nggak bisa ini, nggak bisa tinggal, nggak bisa bareng ke pabrik bareng Mbak Oda tuh. Mbak Iya. Oda nyemangatin juga. Waktu itu sama ya Mbak Oda, kita baru 1.000 ya. Waktu itu belum, saya belum 1.000 nih, kita kan baru. Ya, Pokoknya ulang tahun kelima itu kan kita baru ketemu Ya. Babe, habis itu baru mulai untuk naik ke 1.000. ya, itu kisahnya juga. Silahkan Bu Oda ceritanya bagaimana kisahnya Bu Oda bertemu dengan saya, dan saya lihat juga fotonya itu kan saya posting kembali. Dan Iya, tidak- saya tadi lihat fotonya Pak Man itu diposting. Foto zaman pertama kali ketemu Pak Man, pertama kali ketemu Babe. Saya bilang, waduh, dulu tuh sudah culun, kurus. ah, 3 tahun lalu. ya, Hampir 3 tahun lah. Jadi benar-benar itu kutus-kutus merubah segalanya sih bagi saya. hmm, bagaimana- Berkah. Bagaimana ceritanya itu kan saya dulu kan Bu Oda mainnya 6, 12, Iya. ya segitu aja jadinya. 6, itu sih 6-12 itu Paman waktu itu kan 2018 itu kan cuman pikirnya memang untuk pakai pribadi saja, bukan untuk jualan. Cuman iseng-iseng posting, ternyata ada yang tanya, ada yang mau. Barulah mulai coba di Pak Man beli yang original. Ternyata benar-benar berkhasiat. Mulailah semangat untuk posting terus. Dulu posting jangankan di like. Mungkin kalau lewat di berandanya orang langsung dilewatin aja gitu, nggak ada yang lain. Ya, coba diceritakan Bu Oda, bagaimana dulu kan Bu Oda biasa main 6-12, terus datang ke Bali, terus saya agak sedikit paksa lah sama Babe juga ngomporin modelnya. Gimana ceritanya kok? Waktu itu saya sudah main 200 waktu itu Paman, pertama kali datang ke Bali. Nah, terus saya waktu ulta itu saya memang udah ada tekad harus ketemu Babe, karena kan waktu ulta itu kan mau ketemu Babe itu susah, mau foto aja waktu itu susah sekali kan, nggak ada foto saya waktu sama Babe waktu pas ulta itu. Iya, saking antrinya, saking banyaknya orang, jadi nggak bisa. Jadi saya tuh mikir ke Paman harus atur jadwal bagaimana saya bisa ketemu dengan Babe. Istilahnya langsung berdua dengan Babe, pengen supaya Babe juga kasih sedikit motivasi ke saya kan. Akhirnya adalah saya sampai nunggu setelah meeting distributor itu, nunggu beberapa hari. Padahal uang pas-pasan ini Mbak, bukan uang banyak. Waktu itu uang pas-pasan, waduh, mesti hidup di Bali yang uang pas-pasan, nambah hotel lagi. Tapi ya karena tekad saya harus ketemu Babe ya, harus. Jadi alhamdulillah ada Babe ada waktu itu, ada kesempatan ketemu, tidak lama sih, beberapa jam, tapi motivasi yang Babe kasih itu luar biasa. Saya tercengang sampai langsung pulangnya itu satu kata, Babe nggak ngomong panjang lebar waktu itu. Babe cuma nanya, Mbak Sroda sekarang sudah main berapa botol? Saya bilang masih 200 B. Terus Babe ngomong gini, kalau Mbak Sroda nggak main 1.000, nggak akan bisa berkembang. Loh kenapa Be? Coba aja 1.000, pasti langsung melesat. Saya mikir, loh uang 1.000 bukan uang sedikit, ratusan juta mau ambil dari mana saya? Langsung posting sesuatu setelah di rumah ya. Iya, mau ambil uang dari mana? Uang nggak bisa, sempat pesimis sih, nggak bisa saya 1.000 botol mau dari mana kan. Tapi alhamdulillah pas sampai setelah ketemu Babe, Paman ngantar kembali ke hotel, bincang sama saudara alhamdulillah saudara kebetulan waktu itu ada dana memang yang nggak kepake di bank. Oke lah, deal dia minjemin ke saya, tapi minjeminnya itu dengan syarat harus istilahnya keuntungan bersih harus dibagi 2.
nggak boleh diganggu gugat. Pokoknya kakak saya nggak kerja sama sekali, nggak apa-apa, cuman invest uangnya ke saya, dipercayakan. Jadi keuntungan putus-putus itu saya bagi dua waktu itu dari pengambilan 1.000 itu. Akhirnya bisa ambil 1.000. Pulang dari Bali bawa 1.000, tapi deg-degan ini barang akan habis nggak? 1.000 loh, saya mau apain? Orang saya baru 200, reseller saya baru 12, 6. Bayangkan saya ambil 1.000, nekat saya waktu itu. Ya hanya modal nekat, emang modal nekat. Ambil 1.000 botol itu dalam pikiran tetap ada, ini bakalan habis atau tidak, atau bagaimana. Tetap deg-degan juga, tapi ya kalau saya tidak istilahnya waktu itu saya pikirnya kalau saya tidak bergerak, kalau saya tidak promosikan ini tidak akan bisa ada laku. Alhamdulillah 1.000 botol satu-satu ada aja reseller yang mulai gabung. Ambil 12 dan waktu itu kebanyakan yang 1.000 itu habis ecer sih. Meskipun lama, hampir 2 bulan kalau nggak salah. Luar biasa ngecer tuh tangan dulu. Akhirnya Ya, Pak udah modal jatuh kembali. Iya, modal kakak saya langsung kembali. Hasil keuntungan ecer saya ambil lah waktu itu, turun ke 500 dulu, nggak langsung naik. Karena modal saya sendiri kan. Jadi saya turun ke 500 dulu, pakai modal saya sendiri. Nah, dari modal saya sendiri itu leluasa saya sudah keuntungan kan sudah tidak dibagi. Saya sendiri, jadi dari situlah saya kelola sedikit-sedikit. Nah, baru mulai 2019 bulan 4 mulai bangun galeri. Luar biasa Sedikit sekali. Dan Mbak Oda ini, Luar biasa kalau sama Mbak sekali. Oda itu loh berani permodalan. Kenapa Mbak? Salut sama Mbak Oda itu berani permodalan. Waktu itu kan saya lihat Mbak Oda tuh posting benda kesayangannya. Kesayangan itu, aduh. Ya, memang banyak sekali juga pengalaman yang bisa kita dapatkan juga dari teman-teman. Iya. Ya, seperti Bu Nilo, kan kalau anggap contoh ini, kalau Ibu Osrauda kan berada di tengah kota dia. Ini termasuk fenomena kalau saya lihat. Ibu Osrauda berada di tengah kota, sudah barang pasti orang-orang datang itu lebih banyak, dan Bu Osrauda juga memiliki tim juga di desa, di daerah itulah. Sedangkan ini kalau saya lihat ini fenomena yang unik. Bu Nilo Setiasih berada di daerah, itu yang sangat menarik sekali, supaya bagaimana teman-teman khususnya di daerah bisa termotivasi. Dan apalagi Bu Nilo barangnya itu baru nyampe hampir 1,5 bulan, itu sangat luar biasa sekali. Jadinya khususnya untuk teman-teman yang berada di kota, kan sebenarnya lebih gampang dia berinteraksi dan barangnya lebih cepat. Sedangkan Bu Nilo itu barangnya di daerah kadang juga 1,5 bulan baru nyampe. Silahkan bagaimana Bu Nilo mengenalkan kutus-kutus ke daerah-daerah. Kalau saya lihat Bu Nilo sampai 4 jam, 5 jam itu mengenalkan minyak kutus-kutus, itu kan saya lihat luar biasa sekali. Silahkan Bu Nilo. Iya Pak Man, kan daerah saya itu dari bandara butuh waktu 4 jam. Dari kabupaten butuh waktu 2 jam. Habis itu dari jalan raya itu butuh waktu 30 menit baru sampai ke rumah. Itu pun dengan jalan yang lumayan dengan jalan yang berliku, seperti jalan mau ke lahan pertanian itu Pak Man, jalannya menuju ke rumah saya itu. Kemudian tempat saya tinggal itu dekat pantai, tempat kami berada di bawah permukaan laut, dataran rendah di bawah permukaan laut. Kendala sinyal. Kalau masalah ini kendala sinyal. Jadi waktu sebelum pandemi itu, saya kalau hari Minggu itu saya ke taman di kabupaten. Jadi di situ sebar brosur, memperkenalkan kutus-kutus, pakai pasang spanduk, kayak gitu. Niatnya tulus saja, ingin menyebarkan informasi. Terkadang ya biarpun hanya closing 1 atau 2 botol, 3 botol gitu, kami nggak masalah, happy aja.
walaupun terkadang apa di awal-awal itu ya, di tahun-tahun awal itu terkadang apa lakunya 2 botol jajannya anak-anak melebihi dari itu. Nggak apa-apa. Masih belum menutupi kan Pak awal-awal. Ya, dulu di kabupaten belum ada reseller. Jadi ya kami yang turun. Nah, setelah itu mulailah ada reseller, ada yang orang dinas kesehatan, ada yang di toko, ada beberapa di kabupaten. Jadi sekarang selain karena pandemi juga sudah ada reseller di sana. Jadi ke sana. Ya, ya. Oh, berarti menempuh jalan itu lumayan berliku sekali ya, Bu Nilo ya. Apa namanya? Iya. Kalau kita di kota kan lebih cepat berinteraksi dengan orang, sedangkan di daerah ya itu memang perlu waktu yang panjang kan begitu ya, betul ya? Ya Pak Man. Itu terkadang kan ada reseller yang dekat di jalan raya atau dia punya toko. Jadi saya yang bikin apa? Saya bikin spanduk, saya bilang gitu. Saya yang bikinkan spanduk dipasang di tokonya dia gitu. Jadi kan membantu penjualannya dia juga gitu. Nebeng promo gitu ketimbang nyewa di tempat orang. Kemarin sempat apa nyewa apa buat depo gitu. Cuman belum bisa menghandle apa membagi waktu antara ngurus di depo sama ngurus di rumah. Lagian Jaringan kayaknya ini Mbak. Ya, sinyalnya coba ini karena Bu Lili belum masuk, kita undang ini siapa kira-kira yang bisa kita undang di sini sembari kita ini ya Mati. iya. Jaringannya bunuh dulu ini kayaknya nggak bagus. Ya. Kita undang juga ini juga kita undang Budet, kita undang siapa tahu ya supaya juga suasananya lebih hidup ya Bu Daya. Gila. Di sini nggak terlalu kedengaran, kan lagi hujan sih, hujan deras. Di Bali hujan nggak Pak? Enggak hujan. Oh, di sana hujan deras ya? Baru ini, tadi biasanya panas sekali, ini baru hujan deras. Ya. Untuk gininya kira-kira kendala-kendalanya Bu Osrauda dengan adanya pandemi ini gimana Bu Oda? Ada nggak kira-kira kendala atau gimana? Alhamdulillah sih Pak, saya justru bersyukur sekali selama pandemik ini justru penjualan semakin banyak, semakin meningkat karena semakin banyak yang membutuhkan putus-putus. Iya. Jadi kalau orang bertanya kendala sih, alhamdulillah nggak ada sih. Justru saya bersyukur banyak sekali yang membutuhkan putus-putus di saat pandemik ini. Ya, memang kalau kita lihat juga kalau yang namanya perputarannya memang agak sedikit kalau saya sendiri sih sebagai distributor memang agak sedikit melambat, tapi memang kalau ecerannya itu memang bagus. Kalau saya lihat kalau ecerannya memang bagus. Ya, kalau eceran saya Masya Allah Pak, kadang kalau saya mikirnya istilahnya pembelian dari reseller ya untuk reseller saja. Alhamdulillah sih yang ngecer sudah bisa menutupi segalanya. Ya. Berarti untuk galerinya bagaimana ininya Bu Oda? Sudah dikerja Pak. Oh, sudah mulai direnov. Iya, udah seminggu ini dari Senin kemarin mulai pengerjaan. Ya. Berarti kita mengadakan live seperti ini yang bertujuan untuk saling memotivasi. Jadinya seperti yang kita sampaikan tadi, kita kembali ke jati diri kita bahwa putus-putus ini adalah warisan nenek moyang kita yang patut kita lestarikan. Kan gitu ya Bu Odaya?
Benar, Pak. Ah, Kalau saya sih alhamdulillah sangat bersyukur bisa kenal dengan kutus-kutus, bisa tahu tentang kutus-kutus. Karena kutus-kutus memang betul-betul merubah saya sekeluarga. iya, 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 iya. Benar sekali ya. Jadinya Sama, Pak. Posisinya saya dengan Pak Man dengan teman-teman reseller yang lain semua pasti sama, yang sebelumnya dari nol atau dari minus akhirnya sekarang bisa jadi bisa dipandang kalau ada sesuatu. Sekarang saya sudah punya satu galeri, sekarang lagi renov untuk galeri yang kedua. Masya Allah Pak, jadi semakin banyak cabang galeri istilahnya. Orang kan mikirnya bisnis yang paling bagus itu di masa pandemik ini apa? Kalau saya ini kutus-kutus. Ya, ya, benar, benar, benar. Kita coba gini juga, kita coba mengundang juga. Ya, berarti untuk jadinya dengan adanya pandemi seperti ini memang hanya sosial media seperti ini aja yang kita bisa lakukan ya. Karena Iya, saling menyemangati. Teman-teman juga semua kan sama seperti reseller saya, reseller yang lain juga kan kalau lihat Pak Man live dengan teman-teman, semangatnya semakin terbakar. Karena kan termotivasi juga. Ya, saya sendiri juga merasa juga banyak sekali sebenarnya kekurangan saya sendiri sih, banyak sekali kekurangan saya supaya ayo kita sama-sama belajar, Benar. saling memotivasi, Sama-sama berproses. Karena Pak Man mungkin sudah jadi distributor, tapi tetap harus berproses sama seperti saya, tetap harus berproses menjadi lebih baik. Karena bukan cuma satu orang yang kita mau hadapi, reseller kita banyak. benar-benar. Karena yang perlu kita tekankan di sini adalah kita menjaga konsistennya kita. Itu yang paling penting. Itu yang paling Jadinya penting. kalau kita sudah besar, belum tentu akan selalu enak. Dan Betul itu, Pak. ya kalau bisa kita selalu mengenalkan diri dan selalu mengenalkan diri sehingga semangat juang kita itu semakin berkobar. Itu yang bisa saya sampaikan juga kepada teman-teman dan saya sampaikan juga kepada teman-teman reseller, depo dan konsumen kalau memang ada yang mendengarkan. Jadinya memang mungkin karena signal juga dan bintang tamu kita juga lagi dua yang karena signal Kayaknya ya Pak, jaringan. jadinya Jaringannya hilang Pak. jaringannya juga hilang. Mungkin ada kira-kira yang mau masuk kira-kira Bu ada teman-teman ininya timnya Bu ada? Kalau jam begini mereka lagi pada kerja Pak. Rata-rata sih saya punya reseller itu ngantor. Oh ya. Berarti kita sekarang mungkin gini Bu Oda, mungkin ada nggak kira-kira pertanyaan dari Bu Oda atau mungkin apa yang bisa saya bantu? Ya, kira-kira gimana? Ada kira-kira pertanyaan? Kalau saya sih mau tanya ke Pak Man. Pak Man kan ini sudah istilahnya timnya sudah banyak, sudah istilahnya di bawahnya Pak Man yang inti-inti itu kan sudah banyak, belum lagi yang di bawah-bawahnya. Bagaimana cara Pak Man itu untuk menghandle semua tim Pak Man itu agar tidak ada perbedaan, istilahnya agar Pak Man itu cara Pak Man menghandle tim itu jadi tidak ada perbedaan, semua sama menurut Pak Man. Kan banyak yang mesti dihandle dan semua watak-wataknya itu beda. Tiap orang beda-beda. Jadi bagaimana cara Pak Man menghadapi untuk timnya Pak Man ini yang begitu banyak? Oh ya, kalau cara saya untuk menghandle tim yang begitu banyak, yang dari tahun 2016-17 kita kan
selalu menjadi number one lah ya. Karena kalau saya rasa semua ini karena kerja keras dari teman-teman semua dan kita bisa sampai seperti ini. Yang paling penting itu sangat sederhana sekali Bu Oda sama teman-teman yang lain. Kita apa adanya. Itu yang paling penting. Pertama, kita jujur pada diri kita sendiri. Pasti kita jujur pada teman dan pada timnya kita dan pada customer. Itu jadinya sehingga kalau kita sudah jujur, sudah apa adanya, jadinya trust-nya orang kepada kita itu pasti lebih baik deh. Dan yang kedua, kayak saya, contohnya mungkin secara teknologi mungkin banyak kekurangan saya. Jadinya apa yang mungkin bisa kita lakukan. Contoh kayak dulu saya cuma bisa main di FB. Saya maksimalkan FB yang saya miliki dan pada saat juga saya masih juga kerja di suatu perusahaan itu, saya memang betul-betul membagi waktu mengelola FB pribadi dan jadinya berinteraksi secara online maupun offline. Jadinya dari Juli 2016 sampai 2017 kan kita juga jadi tim yang terbesar 2018 2019. Itu yang paling penting itu sebenarnya keterbukaan, Bu Oda. Kita jujur apa adanya, keterbukaan. Jadinya brand image-nya diri kita sendiri itu kita pertahankan. Suatu contoh, jadinya kan ada tim-tim yang baru, jadinya datang yang sebelum-sebelumnya itu juga ada Mbak Yani Girsang, kan begitu. Jadinya kalau saya lihat sekarang, sebenarnya sekarang ini orang itu krisis kepercayaan kalau saya lihat. Jadinya memang banyak sekali orang itu yang tidak percaya dengan dirinya sendiri dan dia tidak percaya juga dengan pimpinannya. Kalau kita sudah bisa menunjukkan diri kita sendiri dan kita bisa menunjukkan loyalitas kita kepada Kudus-Kudus, jadinya orang itu akan memperhatikan kita. Begitu pula juga ada juga tim yang baru yang namanya tim Bakoh. Jadinya memang sebelumnya saya juga nggak kenal. Iya, makanya saya mau bertanya bagaimana cara Pak Man ini, kan ada orang-orang baru lagi, sementara orang-orang lama juga ada dan masih banyak lagi. Jadi supaya tidak terjadi istilahnya tingkat kecemburuan antara bawahannya Pak Man, bagaimana Pak Man menyikapinya seperti itu. Ya, kalau saya lihat itu memang kita ini komunikasinya kita ini harus memang betul-betul kita jaga, baik itu di grup, baik itu komunikasi secara individu, itu yang paling penting kalau saya lihat itu. Jadinya karena yang namanya orang, permasalahannya itu pasti banyak dia. Beda-beda. Ya, beda-beda dan contoh aja modelnya orang yang datang ke saya itu pasti membawa permasalahannya sendiri-sendiri. Jadinya orang yang datang itu berarti orang itu memang butuh suatu penyelesaian. Bimbingan, ya, suatu bimbingan. Jadinya di sana kita harus bisa membagi waktu dengan orang baru dan teman-teman kita yang lama. Jadinya di sini kita harus keterbukaan yang paling penting. Karena bagi saya itu kalau kita udah terbuka dan kita sudah apa adanya itu dan jangan pernah kita itu mendengar omongan dari orang lain. Jadinya kalau kita memang ada masalah atau mungkin ada sesuatu yang memang mengganjal itu dengan
bawahan kita atau mungkin atasannya kita, anggaplah depo atau reseller itu lebih baik dikomunikasikan dengan baik. Karena bagi saya kalau kita mendapatkan informasi dari luar itu pasti like and dislike yang masuk jadinya. Kalau orang tidak suka, pasti kita dikompor-kompori. Kalau orang suka, dia membela padahal dia salah. Jadinya. Itu yang terjadi. Jadinya kalau saya sendiri memang dari dulu saya memang orangnya apa adanya, lebih baik kita terbuka. Karena prinsip saya gini, Bu Oda dan teman-teman yang lain, saya punya prinsip dalam hidup saya. Saya akan mengukir sejarah kehidupan saya. Dengan siapapun saya bertemu, pasti saya melakukan yang terbaik. Kalaupun orang itu menipu saya ataupun melakukan yang tidak baik, saya yakin Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Jadinya selama saya memiliki prinsip dasar seperti itu, jadinya orang-orang yang datang itu memang orang-orang pilihan jadinya. Jadinya orang-orang yang datang mungkin yang pertama datang ke saya, mungkin saya ditipu atau mungkin pokoknya jelek lah modelnya. Itu ketekunan yang saya miliki bahwa tidak pernah berjalan. Dia memberi kita. Jadi orang-orang yang datang itu memang betul-betul orang-orang pilihan dan memiliki semangat uang tinggi. Dan saya lihat sendiri juga kalau kita udah memiliki keyakinan dan keyakinan pada diri kita sendiri dan sudah melakukan yang terbaik, ya pasti Tuhan mengirimkan kita orang-orang yang lebih. Jadinya kalau saya lihat itu sebenarnya yang namanya hidup itu sebenarnya begini. Berputar emang Pak. Ya, berputar. Kita diuji dulu sama modelnya. Sebelum kita naik kelas, kita harus ujian dulu. Ya, kalau seandainya kita sudah lulus ujian, baru kita naik ke kelas 2. Begitu pula juga kehidupan. Makanya saya sendiri pun juga begitu. Mungkin ayo kita sama-sama belajar bagaimana kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Karena bagi saya hidup ini harus kita memiliki sejarah dalam kehidupan kita. Jadinya hidup ini nggak ada istilah main-main. Jadinya kita harus memiliki jati diri. Dan kita jangan sampai membohongi diri kita sendiri dan jangan sampai membohongi orang lain. Seperti itu, Bu Oda. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Harus saya contohi seperti ini Paman saya supaya saya bisa terapkan juga ke reseller saya, ke orang-orang terdekat saya. Tapi memang sih paling utama itu harus jujur, terbuka. Ya. Dan teman-teman itu juga harus sadar dia. Contoh aja ya kayak begitu. Kita ternyata mampu kita membeli 6 botol dan kita harus berusaha dan sadar bahwa memang kemampuan saya 6 botol dan saya harus menikmati keuntungan yang 6 botol. Dan jangan sampai kita melihat keuntungan orang yang main 1000. Itu jadinya itu yang kadang-kadang ya nggak? Betul Paman. Itu yang kadang-kadang yang bikin dia jadi mau seperti itu, keinginannya dia mau ikut orang yang sudah besar ya susah, harus berproses dulu. Ya benar. Sama juga seperti yang saya rasakan hampir 23 tahun saya menekuni di bidang teknik kan. Saya 23 tahun menekuni teknik dan hampir 20 tahun lebih saya ini memang bekerja di bidang teknik. Dan sebenarnya yang saya cari di sana itu adalah sebenarnya uang.
Iya, orang Mur- kerja kan cari ya, uang. tapi memang murni yang saya cari itu uang. Tapi kalau seandainya kita mencari uang, uanglah yang kita dapat sesuai dengan posisi kita. Tapi kalau kita memang melakukan sesuatu itu dengan baik, dengan ketulusan kita, kita itu pasti dipertemukan dengan orang-orang sepantasnya. Contoh, kayak saya modelnya ketemu dengan teman saya yang dulu kerja hampir sekarang kalau nggak salah sekitar 25 tahun lah di sana. Jujur Yang secara masih kerja di sana. ya, jujur secara pribadi kalau di perhotelan sekarang palingan dalam sebulan kerja paling sekitar 4 atau 5 hari. Jadinya miris sekali saya melihat teman-teman saya. Jadinya saya merasa bahwa Tuhan memberikan kita jalan yang terbaik, tapi semua itu karena kita. Semua kalau saya melihat semua itu karena kita. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik dan jadinya kita harus berbuat dulu, berbuat dan berbuat itu yang paling penting. Jadinya kalau kita tidak berbuat dan tidak melakukan sesuatu, saya yakin kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu yang ini kita ada gini nih, ada bintang tamu kita yang pas nonton ini, Bu Ari. Gimana kabarnya Bu Ari? Iya Pak Man. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya nih? Jos, kabar baik Pak Man. Ya, ini kita Maaf baru gabung. ya kita lagi ini Abu sambil komunikasi, saling menyemangati karena dengan adanya pandemi seperti ini kita tetap semangat. Ya. Maaf saya tanpa diundang jadinya gabung. Ya, enggak apa-apa. Bu Nilo sinyalnya kayaknya kurang bagus. Nggak Mungkin, bagus, iya kurang ya. bagus. Bu Mati-mati. Nilo. Tadi kan saya kan pertama kali nih live ini apa Instagram, nggak tahu caranya. Tadi pencet-pencet mukanya kelihatan. Ya. Soalnya Bu Lili juga dia kebetulan pas lagi ngurusin anak-anak Zoom. Ya. Oh ya. Jadi nggak apa-apa nih saya gabung Oh, ya. enggak apa-apa. Bu Serauda, kira-kira ada ada lagi pertanyaan. Silahkan kalau memang saya bisa jawab pasti saya jawab. Itu aja sih Pak, yang paling penting saya pengen tahu. Supaya saya bisa mengambil pelajaran juga, bisa menerapkan juga seperti itu. Ya karena saya juga berharap juga kepada teman-teman khususnya tim BS2 Bimasena Bali Semesta, walaupun ada tim baru yang masuk di timnya kita, ayo kita sama-sama terbuka. Dan begitu pula juga teman-teman yang lain kasih saya juga masukan apa yang harus saya lakukan. Jadinya kalau bagi saya sangat terbuka sekali dengan siapapun. Jadinya kita ini kan kadang-kadang juga karena banyak kita ada janjian dengan si A, dengan si B, dengan si C. Nah iya, makanya saya bertanya di Pak Man tadi kayak gitu, kan ada orang-orang baru, jadi ya gimana caranya Pak Man supaya tetap istilahnya menghandle semua tim ini yang begitu banyak, supaya tetap tidak ada perbedaan kan. Namanya juga manusia, sedikit-sedikit kan pasti, aduh Pak Man sudah ada orang baru. Mungkin ada yang berpikir, aduh Pak Man sudah ada orang baru, gimana kita yang sudah lama-lama ini. Mungkin pasti kan ada seperti itu. Ya. Sama dah kayak kemarin itu pas apa namanya Bu Oda mau nyoba gini ya, kita live itu ya, saya pas di jalan. Pas kebetulan juga ada apa namanya, ada yang janjian meeting Zoom itu jadinya. Makanya kalau bagi saya kalau memang ada waktu, makanya saya pas ada selesai meeting Zoom tak telepon Bu Oda mungkin
udah tidur apa gimana gitu. Iya, udah malam jam berapa Pak Man? Ya gitu lah. Ya. Jadinya memang dengan banyaknya tim kita pasti banyak belajar, jadi kita banyak belajar. Iya, kan? jadi Paman harus bagi waktu juga dengan semua tim-tim, kan itu yang paling penting. Tapi kalau menurut saya Pak Man itu kalau nggak salah ya caranya menghandle timnya Pak Man tuh lebih ke siapa yang lebih menjemput bola gitu ya Pak Man ya. Siapa yang lebih semangat Pak Man akan handle. Kadang-kadang kitanya sendiri sih Pak Man sendiri sih udah adil, cuman kadang kita disuruh zoom sama tim masih ngangak dulu. Iya, iya. Maksudnya Pak Man tuh lebih ke siapa yang lebih kencang, siapa yang lebih semangat, beliau akan bawa energinya ke sana gitu ya Pak Man ya. Jadinya sebenarnya sih gini Bu Oda, ya, Bu Arik sama Bu Oda. Sebenarnya saya itu semua sama, bagi saya itu tidak ada yang, jadinya saya pasti membagi waktu, jadinya membagi waktu. Kadang-kadang kan ada orang itu harus didorong dan ada dia orang yang dikejar, kan betul. ya. Ada Betul sekali. ada yang sudah didorong tidak maju-maju. ya, Betul. ada yang ngejar kan gitu, jadinya ada yang ngejar gitu. Ada yang tapi saya salutnya sama Pak Man tuh gini loh. Kadang-kadang itu beliau tuh contoh kayak saya nih, Pak Man tuh kan ngerti banget nih, saya tuh orangnya terjebak di toko kan. Karena saya sekarang pakai karyawan. Beliau tuh nggak sungkan-sungkan loh untuk datangin saya. Padahal saya tuh siapa sih? Kadang-kadang saya malu. Pak Man, saya deh yang kesana gitu dah kadang-kadang. Tapi beliau tuh kalau ada lewat pasti mampir. Itu yang saya salut dari beliau tuh. Jadi tidak terjebak di misalnya gini, orang ini nggak mau udah didorong, udah di ini nggak mau. Tapi beliau punya cara. Bagaimana caranya menemukan orang ini biar berhasil gitu. Mau nggak mau dia yang langsung datang. Ya. Iya. Karena mungkin kalau di Bali kan kita agak gampang lah ya. Mudah-mudahan aja juga khususnya teman-teman yang di luar Bali itu kita bisa bergabung lah secara offline lah. Jadinya karena juga pandemi seperti ini, jadinya kita harus menggunakan teknologi yang bisa kita lakukan, kan begitu. Makanya ayo, bagi saya ini, ayo yang mau maju, ayo kita maju, kan gitu jadinya. Ayo kita dorong. Soalnya saya begini, ada yang memang saya dorong dan ada yang mengejar saya, gitu jadinya. Saya ya betul sekali. Kalau yang mengejar saya, memang saya bagi-bagi waktunya. Ya namanya kita punya anak-anak banyak, kita harus bisa membagi waktu dengan baik. Itu yang paling penting. Karena juga kalau saya lihat ada juga orang yang baru karena dia itu belum pernah merasakan apa yang dirasakan di tempat kita. Jadinya makanya di sana saya memang betul-betul membagi waktu dan kita ini harus bersikap adil dengan siapapun. Saya sendiri pun juga tidak mau nanti kita ini berat belah. Saya tidak mau. Di sini tujuan saya sebenarnya di Kutus-Kutus yang paling penting adalah kita ini Kutus-Kutus khususnya memang betul-betul energi murni dari alam untuk kesembuhan dan kesejahteraan. Begitu pula juga Babe sendiri menyatu dengan Kutus-Kutus. Jadinya energinya Babe, energi alam dan apa yang beliau lakukan dan racik itu udah bersinergi sehingga mampu menyembuhkan banyak orang. Itu yang paling penting dan kita sebagai kutus-kutus yang sejati, alangkah baiknya kita bisa mengadopsi apa yang ada di dalam kutus-kutus dan apa yang ada di dalam energinya Babe. Jadinya saya yakin kita ini pasti dibuahkan. Itu saya ya. Jadinya sama modelnya mungkin kayak Babe sendiri kan, banyak ada reseller, banyak
apa namanya depo, terus ada distributor, pasti semua ini modelnya mendapatkan perhatian dari Babe. Jadinya kita memang harus sama-sama belajar. Jadinya kita harus terbuka jadinya. Mungkin kalau saya sendiri, kalau memang saya ada salah, ada mungkin diperbaiki, ada masukan, monggo. Mungkin dari Bu Oda ada kira-kira Bu Oda pertanyaan atau mungkin masukan kira-kira? Sudah Pak, saya sudah bertanya dan silakan ke Mbak Ari dulu deh. Ya, silakan Bu Ari. Ada yang kira-kira yang bisa Kalau saya bantu? dari yang kita bicarakan tadi kan kita coba kulik aja yang kita bahas itu mengenai timnya Pak Man kan mulai besar. Ada yang lama, ada yang baru gitu. Tapi kalau memang kita tuh selalu berpegang teguh dengan energi murni kutus-kutus itu kan identik dengan kinerja kerja keras, ketulusan, apa adanya. Jadi itu aja yang kita jaga. Jadi nggak akan ada kita walaupun kita orang lama sepanjang kita kayak yang kita pegang itu energi murni kutus-kutus. Jadi kita nggak akan pernah goyah gitu loh. Ada dan tanpa perhatiannya Pak Man, karena Pak Man juga kan yang beliau pegang kan energi kutus-kutus, kita juga sama. Jadi itulah yang kita jaga terus. Jadi nggak akan oke lah kita semangat kita pastilah naik turun, kadang berpatroli sama omset kan. Tapi sepanjang itu dijaga terus kita nggak akan pernah sampai yang drop banget, nggak sampai seperti itu. Terus adapun gejolak misalnya nanti ada gimana gitu, itu aja yang kita pegang terus pasti kita nggak akan ada rasa kayak merasa bahwa atasan kita berat sebelah. Sebenarnya itu kan perasaan datang dari diri kita sendiri. Asalkan kita bisa menetralisir itu nggak akan bisa berkepanjangan lah gitu. Jadi kita jaga aja kestabilan energi kita. Kita terapkan juga ke bawahan kita gitu. Bawahan kita tuh semakin mereka tuh mandiri, tanpa atau dengan perhatian kita mereka tetap bisa jualan dengan mandiri, itu kita tuh akan agak ringan gitu loh membawa tim kita gitu. Begitu juga Pak Man. Semakin Pak Man tuh punya anak-anak yang mandiri, diperhatikan atau tidak diperhatikan, kita tetap jualan gitu loh. Karena yang kita pegang kan energi murni kutus-kutus. Di situ tuh insya Allah bisa diminimalisir lah energi-energi negatif itu. Kalau saya sih seperti itu sih yang selalu saya pegang, karena apapun ya bolehlah kita faktor sepi, faktor apalah goyangan dari ini, tapi kalau bisa kita menjaga energi kita tetap stabil, insya Allah nggak akan ada terjadi sesuatu yang buruk lah. Ya. Mudah-mudahan ya tim kita selalu bisa ya ada tidak perhatian dari kita, walaupun kan memang harus kita tetap support. Kita nggak bisa lewat datang, kita bisa lewat WA kan mendekatkan diri dengan mereka. Kalau saya sih, kalau yang jauh-jauh saya selalu keep in touch-nya tuh lewat WA gitu. Hampir setiap hari kita WA-an, walaupun padahal kita jualan ya masing-masing gitu. Kayak gitu saya memperhatikan tim saya. Ya mungkin juga saya nggak bisa maksimal juga karena terjebak di jaga toko, rumah tangga gitu. Jadi sama-sama menjaga lah. Ya benar. Memang sama-sama menjaga juga. Siapa tahu nih ya, ini Pak Made coba kita gini modelnya. Asyik terus Bu Nilo, Bu Ari, silakan. Mungkin Mbak Oda mau melanjutkan gimana? Siapa yang mau dipanggil itu Pak Man? Bu Oda, ada kira-kira yang mungkin yang terutama kan begini nih Bu Oda, ya yang paling penting ini pembahasan kita ini supaya bisa juga dikutip sama teman-teman, karena pembahasan kita ini saya akan jadikan YouTube, langsung saya jadiin YouTube. Jadinya kalau memang ada yang memang mau mencari inspirasi, dia tinggal buka YouTube-nya kita aja. Jadinya supaya interaksinya kita ini memang berguna untuk diri kita sendiri,
dan berguna juga untuk teman-teman yang lain. Ya silakan Bu Oda. Yang banyak bisa kita ini tuh adalah dari Mbak Oda, karena Mbak Oda kan fenomenal banget Ya. gitu. Boleh Pak Man saya tanya ke Mbak Oda? Oh silakan. Silakan. Ini menjemput namanya Pak Man, menjemput. Ya. Iya, soalnya bagi saya Mbak Oda tuh kan paling fenomenal lah, fenomenal ecernya gitu. Fenomenal ini saya yakin ada sesuatu kayak faktor X gitu yang kita nggak tahu, yang bisa kita pelajari gitu loh. Walaupun mangkok rezeki itu adalah ini kita masing-masing ya, tapi pasti ada sesuatu lah faktor X yang tidak bisa kita lihat secara gamblang dari dirinya Mbak Oda, mungkin dari spiritual kayak strategi marketingnya, strategi handle tim gitu, bisa Mbak Oda sharing di sini. Mbak Oda silakan. Iya, kalau terima kasih nih Mbak Ari pertanyaannya. Saya sih bingung menjelaskan, tapi untuk yang pertama dulu untuk yang eceran di galeri itu strateginya itu cuma satu sebenarnya. Kan namanya galeri kan kita nggak bisa ngajak orang yang datangin kita. Jadi yang perlu itu ya kita dekatkan sama yang kasih kita rezeki. Itu yang paling penting untuk eceran galeri. Terus untuk ke reseller itu saya selalu tekankan ke reseller itu jangan pernah untuk mengambil sisi positif sisi negatif dari tim-tim yang lain. Kita fokus saja dengan tim kita sendiri. Saya dengan mereka, saya dengan galeri. Kalaupun tim lain misalnya ada yang bikin begini ya, itu dia. Kita beda, kita bikin kebijakan sendiri, kita bikin istilahnya berimajinasi sendiri untuk tim kita supaya lebih dikenal sama orang. Saya bilang ke reseller, jangan pernah membanggakan saya, banggakan dirimu sendiri. Tunjukkan ke orang lain kalau kamulah yang leadernya, kamulah yang istilahnya ownernya di toko kamu sendiri. Jadi kalau orang datang ke kamu itu, biasanya kan orang datang bilang karena distributor saya begini. Enggak, bilang kalau saya yang mampu, bukan distributor saya. Karena itu yang paling penting Pak Man. Kalau kita tidak ajari reseller kita untuk mandiri, untuk bisa menonjolkan dirinya sendiri, sampai kapan dia mau bergantung ke kita? Ya, Benar, jadi ajari reseller itu benar-benar untuk bisa istilahnya bisa berhasil karena dirinya sendiri. Ya, benar. Kalau kita sebagai distributornya, kita hanya bisa mensupport apapun yang dia butuhkan misalnya, atau dia lagi galau ada seperti ini, kita bisa sebagai tempatnya untuk mencurahkan masalahnya. Cuman kalau kita mau terjun langsung atau ikut campur dengan timnya dia, biarkan dia menyelesaikan sendiri dulu. Karena iya, seperti itu kalau untuk tim saya selalu bilang, tonjolkan dirimu sendiri. Sama makanya seperti saya melahirkan iya, orang-orang iya, jadi sama karena saya seperti itu dengan Pak Man Bun. Saya awal di Pak Man kan untuk curhat atau apa paling lewat telepon. Jadi kalau bukan diri saya sendiri yang kasih semangat diri saya, yang berusaha sendiri, saya tidak bisa seperti sekarang ini. Jadi Pak Man tempat saya untuk curhat, Pak Man tempat saya untuk kasih saya solusi kalau saya punya masalah, tapi actionnya saya sendiri. Mau di mana-mana orang kalau bilang dari mana ya kutus-kutus ya saya besar karena sendiri, istilahnya tonjolkan saya sendiri di sini. Pak Man cuman mensupport kita. Jadi apa-apa itu Pak Man bisa memberikan kita fasilitas untuk apa saja yang kita butuhkan, cuman ya actionnya kita yang lakukan, kita yang bergerak. Ya luar biasa ya, jadi itu baru sekian persen dari faktor ini yang di samping saya yakin spiritualnya juga ada. Iya, kalau lain-lain juga ada. Iya, kalau mungkin karena kita muslim, Mbak, sama-sama muslim. Satu yang paling saya tidak pernah tinggalkan itu duha. Saya tidak pernah tinggalkan itu. Mau saya dimanapun, mau saya kemanapun itu sholat duha saya tidak pernah tinggalkan. Karena kan apapun keadaan saya, mau saya lagi di jalan, di mana, pokoknya itu yang duha yang untuk rezeki itu saya tidak pernah tinggalkan. Itu yang paling ini.
Luar biasa. Saya udah berapa tahun nggak sholat duha. Itu yang paling penting, Mbak. Dulu waktu sebelum berangkat ke Jepang, waktu di Jepang tuh masih rajin sekali. Sejak punya anak itu jarang sekali sholat duha. Emang Saya itu itu, sholat Mbak. duha. Apalagi kan itu, sholat yang menyerap rezeki. iya itu paling penting di waktu pagi hari. Buka galeri langsung sholat duha di galeri. Itu yang paling penting. Sholat duhanya di galeri karena tempat kita meminta rezeki, mencari rezeki itu di galeri. Sama kayak Mbak Ari datang ke depo, langsung sholat duha di depo. Amin, saya akan lakukan. Minta, ya, itu dari apa salahnya kita mau minta, Mbak? Tuh maksudnya kita memang tempat meminta itu sama Allah. Minta, datangkan orang-orang untuk berbelanja di galeriku, datangkan orang-orang karena yang mendatangkan rezeki Allah. Jadi datangkan orang-orang untuk berbelanja di galeriku. Nggak lama setelah itu alhamdulillah mengalir terus setiap hari. Nggak usah. Amin. Iya, insya Allah. Ya. Jadi inilah leadership bergabung dengan spiritnya, oke, leadership, spirit, sama ininya juga apa namanya, keterbukaan sama tim, kerendahan hati sama tim, dan memang jiwa memberinya tinggi gitu loh. Jadi Saya ada satu reseller, Pak Man juga tahu kayaknya yang reseller itu dari saya masih main 12 dia ikut sama saya. Yang kemarin yang saya kasih reward itu memang dia pantas mendapatkan reward itu, Bun, karena dari saya masih main 12 botol itu dia sama saya terus. Nggak pernah mau saya jualannya banyak mau sedikit dia ikut sama saya. Jadi saya bilang kamu pantas mendapatkan reward itu. Bukan karena saya lebih daripada kamu pasti juga bisa membelinya sendiri. Tapi ini penghargaan saya untuk kamu. Aduh, saya kok nangis ya? Ya, gini, Oda, di sini tempatnya kita untuk menyemangati, terutama menyemangati diri kita sendiri dan menyemangati teman-teman yang menonton, baik itu secara live dan baik itu di YouTube. Ya, silakan, Bu Oda. Karena memang Ya, Pak Man ada benar-benar orang yang melihat kita merintis itu ada yang menyaksikan kita sama seperti reseller kita yang sudah benar-benar setia sama kita, sudah bertahun-tahun jalan sama kita, mau kita penjualan banyak mau sedikit dia tetap selalu ada bersama kita. Itu yang perlu dipertahankan reseller seperti itu. Kalau yang hanya untuk datang lirik, habis itu sudah dikasih semangat, sudah didorong, dikasih semangat, tapi tetap nggak mau jalan, ya tinggalkan. Bisa merusak konsentrasi kita. Ya. Jadi Mbak Oda tuh mengendal resellernya itu memang benar-benar dari hati gitu. Tidak mengharapkan hasil dulu. Enggak. Jadi memberikan dengan hati dulu, akhirnya nyampenya ke hati juga ya. Ya, karena begini juga Bu Ari, bukannya hanya di depan Bu Oda saya menyanjung beliau ya, karena Pak Man ya. pasti di depan saya. Contoh ini, Ibu Oda kan saya jarang sekali ketemu, terus seperti Bu Nilu Sutiasi, apalagi dia di bawah permukaan laut di Kalimantan itu kan. Dan beliau itu Ibu Osra Oda dan Bu Nilu itu sangat luar biasa sekali. Kita hanya lewat telepon, kan? Kita hanya lewat telepon, kadang juga kita live seperti ini. Semangat beliau itu luar biasa. Dan khususnya untuk teman-teman yang berada di daerah lah, sama kayak kita, yuk kita semangat. Jangan sampai teman-teman yang di luar sana itu sama kayak Bu Nilo itu kan sampai 1,5 bulan baru minyaknya datang. Sampai. Begitu pula juga kalau Ibu Osra Oda lama juga. Iya, kita itu butuh perjuangan loh Mbak Ari. Beda dengan Mbak Ari butuh barang bisa langsung ambil. Kita enggak. Jadi istilahnya itu stok itu harus aman 1.000 botol baru harus kita order lagi. Itu kan berarti karena proses manajemen kirimnya keuangannya luar biasa ya. Iya.
Kecuali kalau dadakan itu Mbak, tiba-tiba ada mau ambil 1.000 sementara stok saya sudah kurang, akhirnya saya suruh paman lewat bandara itu. Tapi kalau enggak, biar paman juga longgar, nggak mesti lewat bandara, kan lumayan mahal juga ongkirnya ya. Kalau Tapi yang saya catat itu dengan halangan, kan itu anggap kayak halangan kayak ini ya. Tapi itu membangun dan jadinya semangatnya Mbak Oda untuk nabung, biar Mbak Oda tuh tidak ketemu dengan masalah seperti itu ya. Jadi, gimana aku bisa beli nanti 5.000 biar nggak terlalu nunggu-nunggu stok gitu jadinya ya. iya. Jadi kan malah sesuatu yang positif terjadi ya. Satu sebenarnya Mbak Ari, kalau kita sudah menabung, kan sudah dibagi 3 itu kalau kita pakai 3 bantal. Yang 1 tabungan itu jangan pernah diganggu gugat. Jadi ketika kutus-kutus kita belum habis dan sementara 1.000 botol harus aman, sementara kita harus nyetok, barulah ini tabungan diambil. Sebelumnya mau beli apa saja tabungan jangan pernah diganggu gugat. Kalau saya prinsipku begitu. Saya mau itu tabungan nanti saya ambil kalau untuk stok MKK. Saya pernah Mbak Ari berapa kali paman kirimkan barang loh, saya nggak minta. Bisa nggak itu? Saya nggak minta, saya bilang waduh. Karena paman khawatir, kan ada memang. Nah inilah sebenarnya seorang hubungan antara leader dan bawahan itu yang luar biasa kalau menurut saya, sudah didasari dengan rasa percaya, trust gitu. Jadi leadernya sendiri, bawahannya sendiri juga benar-benar menjaga diri agar tidak ngutang kan. Terus sedangkan leadernya takut ntar dia tuh nggak punya barang nanti. Nah, itu aja yang dijaga. Soalnya begini, Bu Ari, ini pas juga Pak Yudi, karena kita ini Pak Yudi, masalah stok barang ini kan kebetulan bintang tamu kita Bu Oda termasuk jauh lah. Begitu pula juga dengan Bu Nilo. Seperti yang sering terjadi antara kita, kalau khususnya kita di Bali kan gampang lah kalau masalah barang. Sedangkan kita yang jauh di Bali ini sampai mungkin 2 minggu atau mungkin 1 bulan atau 1,5 bulan itu memang kendalanya itu banyak sekali. Kadang-kadang kayak Bu Osrauda kan kadang-kadang kita ini ke bandara itu luar biasa sekali biayanya, kan? Saya biasa jemput di bandara Mbak Ari itu jam 10 malam, jam 12 malam, karena saya butuh ini barang cepat. Paman harus kirim pagi. Tiba di Makassar harus hari ini juga, nggak apa-apa tengah malam harus tiba itu barang. Jadi kejar-kejaran dengan yang namanya barang. Dan itu dulu ya, pasti sekarang Pak Oda dengan bertambahnya ini udah nggak menemukan kisah-kisah. Sekarang Paman yang kirim aja barang, Paman belum dibayar. Jadinya memang begini, kalau saya lihat. Selamat datang Pak Yudi. Ya, halo Pak Yudi. Kita di sini kebetulan juga membicarakan stok ya. Ini gini. Ini kan yang satu berada jauh di Bali dan penjualannya cukup bagus kan begitu. Sedangkan ini sekarang bintang tamu yang 2 ada di Bali. Jadinya untuk stok barangnya pasti gampang kan ya Bu Arya sama Pak Yudi. Memang kalau saya lihat sebelum pandemi kan Pak Yudi kalau ngambil rata-rata ya kadang 4.000 sampai 5.000 botol. Jadinya memang dengan adanya pandemi seperti ini, kita harus saling menguatkan. Ya Pak Yudi ya? Ya Pak Man. Kira-kira mungkin ada pertanyaan ataupun masukan Pak Yudi supaya kita di sini saling. Ayo Pak Yudi sharing di sini Pak Yudi. Ya. Saling support. Apa Pak Yudi pengalaman Pak Yudi harus cerita pengalaman juga. Ya pengalaman. Ataupun dulu Pak Yudi juga awal-awal Pak Yudi sempat cerita ecernya juga bagus Pak Yudi ya. Iya. Ya pastilah ada pengalaman masing-masing ya kan. Gimana mengawali dulu ya, kita pasti ada cerita lah di balik kutus-kutus. Ya. Jadi memang awalnya mungkin udah pernah juga saya ceritakan di tempatnya Pak Man bahwa mengawali kutus-kutus ini kan tidak langsung mengetahui apa itu kutus-kutus kan begitu. Jadi boleh dibilang
ya mungkin kebetulan ya, atau tidak ada niatan dari awal, ya kan? Jadi memang waktu itu panjang sih ceritanya. Mungkin nanti kalau diceritakan ini terlalu panjang ininya. Dulu kan di apa tuh pabrik lama, saya mengantarkan saudara yang di Bogor, kan reseller yang di Bogor. Saya istilahnya hanya ngantar ya, karena tahulah lokasi di Gianyar kan. Tapi kalau ke rumah Babe kan tidak pernah sebelumnya ke rumah Babe ya. Awalnya ya. Itu Pak belum gabung ya? Ya. Belum gabung waktu ya? Oh belum. Waktu itu memang belum gabung. Jadi saya waktu itu masih masuk di salah satu MLM ya. Waktu itu masih jalan berapa bulan waktu itu. Nah, saya di Kutus-Kutus sama sekali belum, dan pakai juga belum pakai. Tapi istri saya sudah mulai mengikuti main berapa dia di waktu itu di kantornya ya, sama teman-temannya ada 3 orang lah itu, ambil barang mungkin 60 bagi 3 gitu. Jadi saya kan belum ngerti, tidak tahu sama sekali waktu itu kan. Jadi singkatnya saudara saya yang dari Bogor mau ke tempatnya Babe, mau ketemu lah ya, mau ketemu. Jadi saya antar. Nah waktu itu pagi-pagi ketemu dengan Bapak Herman. Pak Herman sebagai manajemen kalau nggak salah di Kutus-Kutus. Nah, di ketemu Pak Herman, waktu itu kan Babe belum bangun kan. Kalau pagi kan memang Babe katanya istirahat. Karena malamnya kan Babe lembur aduk minyak. Jadi disuruh kita pada malam harinya datang lagi gitu. Kalau mau ketemu Babe. Akhirnya kita waktu itu datang jam 8 malam. Dan alhamdulillah ketemu dengan Babe. Sendiri dan merokok. Kami temui kan. Jadi tanpa ada waktu itu security atau temannya Babe, sendiri, bawa sendiri sambil jaga minyak. Ngaduk minyak lah ya kan. Jadi ya itu dah awalnya ketemu dengan Babe. Nah, panjang bercerita, Babe cerita menaik Kutus-Kutus, dan waktu itu kan belum banyak kan yang ini, yang katakanlah yang bergabung belum banyak. Jadi mungkin diceritakan Babe ya, salah satu Pak Man yang waktu itu Pak Man belum saya kenal siapa orangnya, iya kan, belum ketemu. Tahu-taunya setelah kami cerita dengan Babe, tiba-tiba Pak Man muncul sama Ibu. Ya, dia Kalau jodoh mah nggak kemana ya. tanpa ada janji atau ini jadwal sebelumnya tidak ada sama Pak Man. Saya kenal juga enggak, nomor handphonenya juga tidak ada sama saya kan. Nah datang kan malam-malam itu cerita ini malam. Oh ini dia Pak Man gitu, dia Babe. Ya salaman, kenalan. Nah dari situ dah saya dengar bahwa Pak Man itu membawa uang 370 juta. Oh, berarti waktu itu Pak Man baru mau gabung juga. Ya. Sudah gabung waktu itu udah dibilang, oh inilah Pak Man-nya. Main sama Babe. Cerita. Kenekatannya Pak Man ya. Ya, sebenarnya duit itu minjem, itu semua itu minjem total itu. Aduh, Nah, jadi lanjut. berani nantang Babe. Terus Babe waktu itu bilang biar kami ambil 1000 botol. Nah kan ketawa-ketawa kami.
Orang baru main, istri saya baru katakanlah 20 botol kok disuruh ambil 1.000 kan? Cuma saya bilang sama Babe, Be, saya pendengar setia aja dulu ya. Saya bilang kan karena udah mulai akrab lah ya kan, udah dengar-dengar cerita Babe kan. Jadi langsung saya menangkap pembicaraan lah ya kan. Akhirnya kita pamitan sama Babe setelah dijelaskan secara detailnya kan. Jadi besoknya saya langsung kontak dia Pak Mansila meminta barang coba tuh. Itu Ih, masih luar biasa. Langsung susah 1.000 ya Pak susahnya, Yudi. masih susah. Bukan Langsung sudah 1.000? 1.000. Bukan dah. Oh, bukan. Hanya saya minta waktu itu biar dikasih 500. Tapi apa Oh. kalau Weh. teman? Maaf Pak, dia ada barang gitu dia. Udah dikasih, udah ada barang katanya. Wah ini kejam ini Pak Mas, saya pikir kan. Tadi minta 500, dia bilang gak ada barang. Kan? Waktu itu memang kata Pak Man, memang barang sulit waktu itu. Oh, Sulit, waktu zaman barang Ya. sulit ya. 2018. Bulan 10 kalau nggak salah. 2018. Di situ Oh. Bang. Tanya waktu itu kan banyak permintaan, barangnya tidak ada. Gitu. Iya, kita aja dulu minta 1.000 dikirim 1/200, seper 1 dus. Ya, bantu dah Pak Ya, Man, saya dibagi bilang bagi gitu rata. kan. Karena itu Pak Man akhirnya ngasih berapa? 100. Oh. Jadi ada cerita seperti itu ya, di mana ada momen orang yang gabung terus sudah mengambil keputusan, sudah klop, tapi di mana barang nggak ada gitu. Jual mahal sekali kutus-kutus ya. Orang yang butuh, dianya nggak ada. Iya, jadi itu sebenarnya dinamika itu kan ada gitu loh di kutus-kutus. Ya itu dah kan saya waktu itu kan yang saya tangkap dari omongan Babe itu malam hari itu saya tangkap bahwa dibilang Babe bahwa jumlah penduduk Indonesia itu 260 juta. Yang memakai kutus-kutus ini baru 0, sekian persen gitu. Berarti kan peluangnya besar toh? Iya. Iya, besar Sedang- banget. Sedangkan permintaan pada waktu itu kan banyak sekali kan pada tahun itu 2018. Jadi itu yang saya tangkap, makanya saya langsung berani mau ikut gabung. Walaupun saya memang ikut di salah satu yang saya bilang tadi MLM itu. Itu dah. Nah, Akhirnya Di- MM-nya menyingkir Pak Yudi. Kutus-kutus yang jos. Sekarang Akhirnya- makin jos. Ya. baru saya ini masuk di promo di ini Facebook. Saya kan jarang nih main Facebook. Langsung saya share ini fotonya botol lama itu, botol hijau. Nah itu udah. Langsung ada yang respon, teman SMA lah ya. Respon dia. Itu mengawalinya. Itu awalnya saya jualan di kutus-kutus. Dan ilmunya, itu nol, itu nggak ada ilmunya. Ya, Berarti ya. pertemuan orang-orang yang mengawali kutus-kutus, pertemuan pertamanya itu unik-unik ya Pak Mania. Benar sekali. Sama Unik-unik ceritanya. sama mungkin kayak saya bertemu dengan Babe atau mungkin juga teman-teman itu, mungkin dia nggak percaya saya itu modelnya membeli dalam jumlah 377 juta, itu jadinya mungkin Modal nekat. ya di tahun itu kan Modal sebenarnya uang banyak sebenarnya itu, tapi saya itu minjem Tim juga nggak belum punya waktu itu ya. ya saya memang nggak ada uang gitu. Tapi dan saya dan uniknya itu kan saya belum pernah make kudus-kudus itu, saya fungsinya nggak tahu gitu. Ya sama dibilang nekat sama Babe, makanya Pak Man susah jadinya dikasih. Saya sendiri itu memang begini orangnya. Saya itu karena kita seneng juga meditasi, yoga, puasa itu kan jadinya intuisi kita itu masuk dia jadinya. Kalau kita mendapatkan sesuatu, kalau pasti diberikan jalan. Makanya mengapa saya
membuat topik kembali ke jati diri, karena sebenarnya itu semua kembali ke diri kita. Karena kalau mungkin di Muslim kan seperti Bu Oda sholat apa namanya Bu Oda? Sholat duha. Ya, sholat duha. Jadinya kalau saya sendiri, saya senang juga meditasi. Memang saya senang juga meditasi. Itu jadinya seperti kehidupan kita itu kan kayak kalau kita lihat kopi itu kan, kalau kopi diaduk itu kan nggak kelihatan mana yang di bawah, mana yang di atas. Kalau kita lihat, begitulah kehidupan kita. Setelah kita menerima diri kita seutuhnya, jadinya kita tahu kopi yang mana kopi yang bisa diminum dan mana yang tidak. Karena saya juga meditasi dengan cara, kan setiap orang kan memiliki cara tersendiri untuk pada dasarnya untuk menyadari dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Karena yang paling penting itu kita harus menyadari diri kita sendiri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Jadinya bagaimana kita mengenalkan diri kita. Dan jangan sampai kita punya sesuatu, ada kemelekatan di antara kita dengan sesuatu yang kita miliki. Makanya jadinya jangan sampai kita ada kemelekatan, jadinya kita tarik lagi ke nol. Samalah kayak ini modelnya. Kalau kita naik kan plus dia, kalau turun kan min, kalau ke kiri min, kalau ke kanan plus. Jadinya bagaimana kita supaya berada di titik nol dia, di tengah-tengah. Di sanalah suara Tuhan itu akan selalu mengantarkan kita ke arah yang lebih baik. Itu yang saya rasakan. Kalau spirit yang sering saya lakukan dan sering saya rasakan. Tuh. Mungkin kalau pengalaman teman-teman yang lain, mungkin pengalamannya Pak Yudi atau Bu Oda sama Bu Ari, apa kira-kira? Ya, spiritnya yang saya dapat dari itu. Ya, rata-rata orang yang mengawalinya tuh tanpa, boleh dibilang agak mulus lah gitu mengawalinya tuh. Kalau dia di awal tuh nangkep spiritnya. Jadi spiritnya kutus-kutus, spiritnya Babe, spiritnya Pak Man itu kan kalau boleh dibilang itu kayak menyatu dengan kutus-kutus gitu loh. Jadi modal kita, kalau kita kan punya keyakinan tersendiri, ya kebetulan kita juga keyakinannya spiritnya juga nggak jauh-jauh beda gitu. Jadi di situ bersatu, makanya mengawalinya tuh agak mudah gitu. Padahal kalau saya dulu kan waktu saya beli 6 botol itu Pak Man, kan saya beli 1 terus sampai 9 kali kan suruh jualan, nggak mau jualan. Karena sebenarnya saya nunggu saya gajian. Beli 6 botol 1.150.000 tuh kita nunggu gajian, nggak punya uang. Bayangkan tuh di bulan kedua nekat beli 1.000 gitu loh. Padahal beli 6 botol aja nggak punya uang, nunggu gajian. Jadi modal dingin saya tuh hanya yang 6 botol itu Pak Man. Sampai sekarang saya tuh bertahan itu sebenarnya hanya modalin bank. Tapi kan Saya memang orang nekat dengan bank, tapi modal saya tuh saya sangat-sangat jaga kepercayaan, komitmen dengan bank itu dari dulu, dari saya di Jepang gitu. Selalu saya memang bank yang nolong saya untuk mewujudkan cita-cita saya. Termasuk di kutus-kutus, saya saya nunggu nabung, saya beli 125 juta kan lama banget gitu bagi saya. Sedangkan saya pikir saya bisa gitu loh ngomset sebulan segini. Makanya di situ tuh saya, beranilah beli 1.000 dengan bank gitu. iya. Ya akhirnya beneran ini. Cuman orang kan beda-beda ya, ada yang modal dingin. Iya. Kalau Pak Yudi modalnya dingin apa kayak es? Kalau Pak Yudi gimana modalnya Pak Yudi? Kan ya itu mengalir, habis 100 uangnya terkumpul beli lagi, ya kan begitu ininya. Iya, sama saya juga. Ya, itu. Pernah lagi saya agak-agak nggak terkontrol,
Modal saya tuh habis barang, modal saya di bawah 65 juta. Terus kok saya mau beli barang lagi, uang saya cuma 40 juta loh. Gimana sih? Awalnya uang saya 125 juta. Terus barang saya habis. Terus uang saya kok cuma 40 juta. Ini gimana nih? Di mana kesalahannya nih? Tapi di situ tuh saya kok belajar gitu loh. Jadi sebenarnya pelajaran menjalankan usaha kutus-kutus itu saya tuh banyak yang saya pelajari, banyak saya bereksperimen, dan kayak saya tuh belajar kesalahan-kesalahan saya gitu loh dalam menjalankan bisnis kutus-kutus ini. Gimana saya ngambil keputusan ngambil mobil, terus abis itu ngambil mobil saya, minyak saya di bawah, apa saya pakai beli minyak. Ya, Tapi ya alhamdulillah saya bertahan karena saya itulah yang saya jaga itu komitmen saya sama Pak Man. Bagaimana minyak saya nggak boleh saya sama Pak Man tuh hubungan saya tidak baik, itu satu. Terus saya harus jaga reseller saya di bawah biar dia tidak, istilahnya dia nggak pusing, nggak apa, dia tetap ini gitu loh, terkontrol jualannya. Terus sama bank, saya nggak pernah saya sama bank itu sampai lambat. Pokoknya saya pembayarannya sudah saya petakan gitu loh, oh gini cara saya bayar. Sampai dimasuk pandemi itu kan justru penjualan kita menurun. Nah itu ya yang kalau dibilang menolong ya menolong, omset menurun, tapi duitnya jadinya kan banyak sisa. Itulah saya pakai ngelunasin mobil saya. ya. Terus saya di selama pandemi saya agak cooling down sedikit. Tapi saya ada waktu untuk mikir, jadinya untuk mikir, oh bagaimana nih menyeimbangkan modal, rumah tangga, sama kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Jadi justru bagi saya keadaan manapun bagi saya itu yang terbaik gitu. Ya. Karena udah titik keempat kan saya menjalani usaha kutus-kutus. Jadi sekarang agak dalam keadaan apapun agak mulai bisa lah kayak melawan terpaan ujian. Ya. Gini Bu Oda, selamat siang Bu Oda. Siang, Pak. Ini kan karena juga ini kalau di antara tim kita yang paling fenomena kan Bu Oda. Kalau dari segi eceran, terus bisa membangun galeri, terus bisa membeli mobil baru, membangun masjid, sekarang beli 2 galeri, dan kalau beli minyak itu selalu bayar cash. Itu jadinya coba diceritakan juga. Dan saya kenal dengan Bu Oda, kayaknya untuk beli 6 aja dulu kayaknya agak gimana gitu, beli 6, 12 terus beli 200 ribu itu udah sampai sekarang Iya. 5.000, jadinya selalu cash. Coba supaya ada teman-teman termotivasi. Nah, silakan Bu Oda. Ya, waktu dulu sih itu Paman memang berpikir sekali untuk beli kutus-kutus. Yang pertama karena saya memang modal itu taruhlah dari penghasilan keluarga, kan cuma suami yang kerja. Suami itu gaji, tahulah gaji PNS kan pas-pas untuk satu keluarga, 1 bulan itu udah habis. Jadi untuk menyisihkan uang beli kutus-kutus modal itu sebenarnya sangat susah sebenarnya. Mikir berapa kali. Tabungan kan ada sih, tabungan sedikit, tapi ini kan tabungan untuk biaya nanti tiba-tiba ada, kita nggak tahu kan besok-besok tiba-tiba ada sakit atau apa, kita kan nggak tahu. Jadi harus ada istilahnya tabungan yang untuk safety, tahunya nanti ada ini. Cuman waktu itu tekad, ya udah deh beli 6 botol. 6 botol tapi gabung dengan ibu, bukan niatnya untuk menjual sih waktu itu. 6 botol, naik ke 6 botol, pengennya cuman supaya lebih murah dan saya bisa bagi-bagi ke ibu waktu itu. Beli 6 botol, mulai promo lah di situ, mulai ada terjual 1 tapi kebanyakan saya pakai sendiri sama ibu. Habis itu naik ke 12 botol mulai berani kasih keluar uang. Ya nggak apa-apa deh, habis tabungan saya sebenarnya waktu itu 3 juta pas Paman, mesti dipakai lagi untuk beli kutus-kutus 2,50 juta. Aduh, pokoknya ya Allah, ini uang
saya harus hidup 1 bulan loh ini istilahnya. Kalau saya pakai dana ini, Bismillah dia pasti bisa. Jadi suami saya bilang ya udah pakai aja dulu yang 2,5 juta kan masih ada sisanya. Dulu itu uang 1 juta itu bagi saya Pak berarti sekali. Jadi kalau orang bilang udah punya begini ya, itu karena hasil kerja keras saya bisa nabung, bisa ini. Karena berarti sekali dulu uang 1 juta itu. Modal 2,5 juta saya kasih keluar, pikir panjang lebar. Bisa nggak ini kembali modal, bisa nggak ada keuntungan. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu banyak yang kenal Kutus-Kutus, banyak yang mulai order, akhirnya bisa naik ke 200. 200 itu lumayan waktu itu 29 juta, lumayan bisa terkumpul sedikit-sedikit demi sedikit itu keuntungan, akhirnya bisa ambil 200. Masih pakai modal sendiri waktu itu. Nah nanti setelah ketemu Babe ambil 1.000 baru pinjam modal ke kakak, karena untuk angka lebih 100 juta itu angka yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi saya belum bisa sampai ke angka 100 juta itu, sangat luar biasa waktu itu. Kakak alhamdulillah ada dana yang nggak kepake, yang memang dia simpan. Yang penting syaratnya dia nggak kerja tapi dia dapat keuntungannya. Jadi bagi 2 keuntungan waktu itu. Ya udah saya dengan semangat saya, meskipun agak ragu sih 1.000 botol saya mau apain ini, terjual apa enggak? Karena reseller saya cuma main 12, main 60 belum ada waktu itu, belum, masih 12, itu pun baru beberapa orang. Tapi Bismillah dia bisa, pasti bisa. Akhirnya ya 1.000 botol keambil waktu itu, langsung dibawa pulang. 1 bulan lebih lah, hampir 2 bulan. Karena tempo hari Bunda sempat bertanya yang 1.000 botol habis enggak? Saya bilang alhamdulillah habis, karena sebulan lebih waktu itu udah mau masuk 2 bulan baru habis. Modal ke kakak saya kembalikan, sisanya saya pakai untuk order Kutus-Kutus, enggak sampai 500, waktu itu turun ke 500 karena memang hanya keuntungan saya nggak mau pakai modal kakak saya lagi, jadi saya turun ke 500. Murni pakai modal saya sendiri. Dari situlah saya simpan semua modal, pengeluaran saya sudah kasih keluar, simpan untuk bangun galeri. Galeri selesai, mulai deh ecer, Masya Allah. Dari situ pas galeri selesai, ngecernya dari situ baru mulai menabung. Karena sehari ngecer itu sampai 20 botol itu, anggaplah saya dapat bersih 1 botol. 100.000. Wow, luar biasa. Nggak banyak Pak, istilahnya kan dalam 1 botol itu saya ngasih pernak-pernik atau apalah, jadi kita cuman hitungannya itu per botol lah, waktu itu dapat cuman 100.000 bersih. Alhamdulillah ditabung terus, memang saya tabungan itu nggak mau saya ganggu-gugat. Akhirnya bulan 7 tahun depannya bisa cash mobil. Nice. Wow, luar biasa. Yang lucunya itu Pak Man, cash mobil itu saya belum cukup dana saya waktu itu kan cash 286. Dana saya itu baru 200 juta, tapi saya yakin pasti ada. 1 bulan itu inden, 1 bulan lebih lah inden. Adalah waktu saya untuk ngumpul duit lah 1 bulan itu pasti ada, pasti ada. Pas hari Sabtu itu Jumat saya dikabari mobil keluar. Jumat sudah sholat Jumat itu pas juga dana saya ada yang transfer kurang, harusnya kan kurang 10 juta, tapi alhamdulillah ada yang ambil 60 botol, langsung saya ke bank. Pokoknya Kisahnya Pak Man. iya langsung Sama saya kayak ke waktu itu. ngambil mobil dong. Pas ada yang ngambil alhamdulillah langsung kebeli cash. Sampai sekarang alhamdulillah karena ngecer juga tiap hari, betul-betul saya tuh bersyukur ngecernya itu. Kadang saya bilang untuk reseller itu keuntungannya memang saya peruntukan untuk reseller, istilahnya memberikan reward atau apa ke reseller. Saya memang fokusnya ke eceran saja. Kalau reseller beli alhamdulillah. Jadi keuangan reseller tuh Mbak Oda ada manajemen tersendiri ya, beda Iya. ya pembukuan. Jadi reseller itu dari setiap dia order, misalkan kita buka-bukaan ini Mbak Ari dengan Mas Yudi, kita buka-bukaan. Misalnya reseller itu order 30 botol, saya dapat bersih, perkiraan saja kan dapat bersih 1,5 juta. 1,5 juta itu dari reseller saya nggak ganggu gugat. Jadi selama 6 bulan
itu memang saya tabungkan untuk reseller saya. Kapanpun saya mau kasih dia reward boleh, karena itu dananya sendiri, uangnya sendiri, saya nggak pernah ganggu. Jadi anggaplah saya hanya perantaranya dia untuk mendapatkan barang. Seperti itu saya Luar manajemen biasa. mereka. Itu 1 tahun, ya, itu kan iya, contoh saja, internnya. iya intern itu. Tapi ya yang paling penting itu ngecernya, karena saya alhamdulillah, makanya kenapa saya semangat beli tempat lagi, beli ruko lagi, karena saya tahu hasil ngecer itu seperti ini. Saya bisa beli ruko lagi. Sekarang pembangunan ruko itu saya mau itu untuk supaya ngecer lebih banyak lagi. Iya, iya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Gini Bu Oda, saya kan banyak juga punya temen dan ya kita kan memang di sana itu, dan kita juga ke sana jalan-jalan, kalau saya lihat itu kan banyak sekali orang itu jual murah, ya nggak, khususnya untuk di toko oleh-oleh ya Bu Oda ya. Iya, pernah kan kita tempo hari itu waktu paman kita dapat jual murah. Ya, dan saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa hampir di setiap kota itu ada aja yang jual murah, dan saya juga sempat ke Makassar dan bertemu juga dengan Bu Oda. Penjual murah. Dan banyak sekali yang memang jual murah. Tapi Banyak. di sini jadinya diperlukan branding diri, ya Bu Oda ya, karena bagi saya itu yang pertama, putus-putus ini berkhasiat dan terkenal, pasti banyak yang jual murah, pemalsu, dan pemoplos. Jadinya khususnya untuk kita, dan juga sudah kita kita tekankan kepada diri kita dan teman-teman supaya branding diri, seperti juga Bu Oda udah memiliki galeri, jadinya orang itu lebih percaya jadinya Bu Oda ya. Iya, sebenarnya sih Pak Man, harga murah itu sudah di mana-mana terkenal. Ya, Sudah kita pasti. tidak bisa, istilahnya tidak bisa apa ya? Dikontrol. Tidak bisa diungkiri dan tidak bisa dikontrol, itu yang namanya harga murah pasti ada. Cuman satu yang paling penting, kalau ada yang harga murah, istilah kasih mereka keyakinan kalau saya ini betul-betul ini penjual asli. Langsung bilang ke mereka itu produk palsu. Apa jaminan dia kalau dia asli? Iya, tapi yang jual kan itu apotik. Iya, apotiknya ada sertifikatnya enggak? Di mana-mana kan itu kalau jual kutus-kutus ada sertifikat. Kalaupun dia apotik ada sertifikatnya, pasti dia pajang di tokonya dia. Kalau enggak ada, atau ke satu, suruh dia buka langsung kutus-kutusnya. Saya Berani bilang nggak begitu. dia minum? Berani nggak dia buka? Enggak Pak, berani nggak dia buka? Di apotik itu enggak usah diminum, dibuka aja dia nggak mau. Kong dia kalau sudah buka satu dia udah rugi. Ya, Karena ada satu customer saya yang datang di sini, dia bilang, Bu Oda, saya dari toko sana, harga kutus-kutusnya 130, tapi saya tantangin dia. Saya bilang, ditantangin apa? Saya suruh buka. Kalau betul-betul itu dia jamin itu asli, buka. Tapi tidak berani loh, padahal mau dibeli itu barangnya. Dia nggak mau buka. Iya, kalau kita barang kita kan kita punya tester, buka Iya. satu tidak Nggak masalah, masalah. orang kita pakai juga kan. Kalaupun Iya. customer mau buka, misalnya saya butuh yang baru, silahkan buka. Kita bukain, uang kalau nggak dibeli kan kita pakai Ada sendiri. banyak caranya. Iya, Ada banyak cara ya untuk istilahnya kayak menantang mereka. iya. Berarti semuanya ada di kepercayaan diri kita ya menjual. Ya. Kita tuh kita jual barang asli, kita berdiri di jalan yang benar. Kadang-kadang kan rasa minder itu sebenarnya yang membuat kita ini ya Nggak percaya terpengaruh diri, sama- Bun. Bukan Ya, minder, nggak memang percaya dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Kalau dia percaya, kalau yakin dengan saya ini orang kutus-kutus saya ini, makanya itu saya bilang ke Mbak Ari, kita ajari reseller kita untuk percaya dengan dirinya, menonjolkan dirinya. Kalau saya ini orang hebat di kutus-kutus, dia Iya. yang hebat, bukan leadernya yang hebat, tapi dia yang hebat. luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Luar untuk biasa. Oda. Ya. Itu dah. uh, Jadi tenaga dalamnya Bu Oda ini luar biasa, memberi vibrasi yang luar biasa.
Jadi di luar aja, di luar Mbak Oda aja udah memberi vibrasi yang luar biasa, apalagi ke dalam timnya Mbak Oda, pasti luar biasa. Ya. Pantasan timnya Mbak Oda gampang, cepat sekali habis minyaknya. Ya. Dan begini juga saya sampaikan kepada teman-teman ya, yang membuat kita sukses itu adalah diri kita sendiri. Dan kita sebenarnya mengapa kita dilahirkan di muka bumi ini, kita adalah orang-orang pilihan dan kita harus bangga dengan diri kita sendiri dan jangan sampai kita itu tidak percaya dengan diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Jadinya memang kalau saya lihat itu banyak memang orang itu nggak percaya dengan dirinya sendiri sehingga dia itu tidak bisa maju. Jangankan percaya diri sendiri, Pak. Saya aja yang dulu, saya bukan siapa-siapa, yang dipandang sebelah mata dengan orang. Bisa dibilang saya kan orangnya menengah ke bawah dulu, Pak. Jangankan punya mobil, kemana-mana naik motor berempat. Kemana-mana berempat, mau hujan, mau panas, kita nikmati. Sama sekarang dong. Orang-orang yang... Sama dong. Sekarang Pak Man, orang-orang yang dulu menjatuhkan saya, akhirnya mereka melongo. Ternyata benar-benar kutus-kutus yang membuat Ibu Oda ini seperti ini. Saya bilang bukan siapa-siapa, karena semangat saya yang mau maju, semangat saya yang mau merubah hidup saya. Saya tidak mau seperti ini terus. Tunggu dong, saya menangis ini. Ya, Luar sekali biasa. juga. Bosan miskin ya Bu Oda ya. Iya, bosan dong miskin Paman, bosan diledekin terus di apa. Jadi kalau saya seperti sekarang, saya bilang iri ya terserah Anda, itu kerja keras saya. Bukan karena Anda saya bisa seperti ini kan. Ya, benar juga. Iya, betul. Kalau Bu Oda menceritakan, saya ikut juga. Waktu saya punya anak 2 itu, anak itu sakit, belum hujan, terus Iya. dengan saya ini, saya bawa sepeda motor Grand Butut itu sampai ke Meteran, nganterin belum kakaknya yang sakit, setelah kakaknya lagi adiknya sakit, terus bawa sepeda motor hujan-hujan. Jadinya memang itulah pengalamannya kita, sehingga kita makanya kita harus bersyukur berada di keluarga besar. Loh, kalau saya sangat-sangat bersyukur Pak Man. Ini kutus-kutus benar-benar merubah segala-galanya deh. Saya sudah nggak bisa bilang apa-apa lagi, bersyukur sekali kita ketemu dengan bisnis kutus-kutus ini. Berapa delapan masuk Pak Man? Ya. Ini. Ya. Ini dia. Berarti benar ya, Ya. semuanya pingin berubah ya, Ya. hidupnya. Ya, ini kita baca juga pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa ya Bu Oda ya. Iya, kita baca dulu. Maaf, saya mau, ini Pak Man Sumertayase. Maaf, saya mau bertanya, Mbak Oda, dalam masa pandemi, Siapa itu Pak Man menelpon? HP saya tapi Pak Man itu. seperti ini, apakah di Makassar terasa nggak ekonomi menurun? Maaf, bukannya kami down, kami selalu optimis akan bisa maju bersama putus-putus Jos. Silahkan dijawab, Bu Oda. Tunggu dulu, tadi apa sih? Ekonomi down. Iya, selama pandemik terasa sekali juga di Makassar itu ekonomi sangat down. Cuman karena mungkin kebanyakan di Makassar itu sudah merasakan khasiat kutus-kutus Pak Man. Meskipun mungkin perekonomiannya lagi susah, dia tetap berusaha bagaimana caranya mengumpulkan dana untuk bisa beli kutus-kutus. Karena ada beberapa customer juga Pak Man yang bilang sebenarnya uang lagi susah, tapi dibanding dia sakit, dibanding dia ke dokter, bagaimana caranya dia menyisihkan uang untuk beli kutus-kutus. Berarti luar Jadi- biasa kutus-kutus kena Iya. imbas pandemi ya. Kalau di Makassar sih Paman, alhamdulillah pembeli untuk selama pandemik ini nggak berhenti karena memang mereka butuh. Iya. Ya. Jadi kutus-kutus solusi untuk mereka ya, untuk menjaga kesehatan mereka ya. Iya benar. Ya. Ini
Ini saya gini dulu, apa namanya? Ya silahkan dilanjut. Ini soalnya ada transferan dari Pak Yanus. Saya Pak Man, saya ada 4 transferan yang masuk selama kita bicara, belum ada Sarit WA ini. Ini transferan Energinya Pak Man itu, energinya Pak Man, energi dari Silakan rezekinya. Pak yang ini Pak Yudi Sitangga, silakan Pak Yudi. Nular. Ini mana yang gue transfer nih Pak Man? Sudah, Belum masuk. Silakan. Amin. Tadi kan Mbak Oda kan tadi bilang bicara mau keluar lah dari bosan miskin lah intinya. Sama saya juga gitu. Saya dulu kan setelah berapa bulan saya main 1000 itu kan saya kok ngerasa kayak saya ini ya apa namanya pulang kampung saya naik motor berempat gitu sama keluarga saya. Terus motornya kecil, pendek gitu kayaknya berat banget. Mana anak-anak udah pada besar lagi. Iya, saya bilang ke Pak Man, kayaknya saya mau beli mobil deh. Tapi bener Pak Man, kalau menurut saya waktu itu saya tuh kan baru saya beli 1000 tuh saya baru berapa kali ya? Baru 3 kali ya. Tapi saya sama Pak Man kan udah tahu ya dia sebagai seorang leader. Pak Man kan bisa ngukur ya, saya tuh Tahu modalnya kemampuannya Bunda, sudah tahu mandiri. kemampuannya seperti ini pasti bisa. Sudah bisa Iya. menilai kemampuan kita kan. Kita kalau kita order 1000, Bu Ari pasti bisa. Pasti Pak Man udah nilai seperti itu. Iya, cuman waktu itu Pak Man bilang, Bu Ari belum waktunya beli mobil. Tapi saya ngeyel Mbak Oda, Pak Yudi. Terus saya tuh, kok kayaknya saya tuh butuh Pak Man. Apa saya ini aja, saya terobos aja, saya langgar aja lah Pak Man. Tapi bener loh saya rasakan loh, modal saya yang terganggu. Makanya bagi saya itu salah satu dinamika ya. Jadi Iya. saya belajar gitu loh sepanjang perjalanan kutus-kutus tuh, dimana sebenarnya seperti yang Mbak Oda lakukan tuh yang benar. Jadi tabungan modal kutus-kutus tuh jangan diganggu gugat. Tapi saya tengah jalan saya udah berpikir yang lain gitu. Padahal uang belum ada, cash yang untuk beli mobil tuh belum ada. Mobil juga nyicil gitu. Akhirnya setelah masuk pandemi ini saya baru bisa ngelunasin mobil saya. Ya. Jadi ya tetap kita sharing juga kesulitannya, kelebihannya kayak apa, tetap kita sharing juga gitu. Ya. Tapi alhamdulillah lah. Ya, sekarang kita dengarkan pengalaman dari Pak Yudi. Bagaimana Pak Yudi pengalamannya atau masukannya Pak Yudi? Memang sih udah pengalaman sih. Contoh untuk harga murah dari dulu kan memang kita sensitif sekali ya waktu awal-awal bergabung di Kutus-Kutus. Sering ini kita gimana ini Pak Man harga ini ya kan dulu itu kan. Tapi kalau sekarang udah mikir lagi mana harga murah udah ini apa energinya udah habis untuk itu. Jadi nggak usah lagi dipikirin dengan ini harga murah. Karena itu di mana-mana pasti ada kan namanya harga murah itu. Hanya kan Kutus-Kutus ini seperti Pak Man bilang udah seperti minuman kemasan itu di mana-mana udah ada dia kan. Jadi itu otomatis akan persaingannya semakin ketat dia. Sekarang ini memang ya masing-masing strategi masing-masing aja dengan melihat teman-teman yang udah sukses juga merupakan motivasi juga untuk kita gimana caranya seperti Bu Oda yang terus-menerus dia bicaranya terus dia gimana nih itu yang perlu sebenarnya. Kalau jualan dengan reseller kita masing-masing kan udah tahu dia belanja dengan misalnya ambil 60 itu habisnya udah tahu lah kapan dia habis ya. Syukur-syukur tepat kita pasti akan stop lagi seperti itu. Jadi ya kita tetap aja ini berkat Pak Man. Kalau nggak ada Kutus-Kutus ini mungkin dalam situasi sekarang ini semua pada mengeluh ini gimana nih pekerjaan.
ekonomi yang tidak menentu. Jadi kita masih ada ini Pak Man, ya saya bersyukur sekali ada pemasukan walaupun tidak sederas dengan teman-teman yang lain, ya kita tetap bersyukur gitu Pak Man. Ya, saya juga membayangkan kan sebelum saya masuk di Kutus-Kutus kan saya kerja dulu. Iya. Sekarang saya melihat teman-teman saya yang masih bekerja itu ada yang gajinya cuma 1 juta, 2 juta. Kalau saya dikasih pendapatan sebegitu, sekarang saya nggak bisa membayangkan bisa hidup apa enggak. Untung saya merasa bersyukur, saya udah gabung di Kutus-Kutus. Terus saya nanamnya juga udah lama, udah 4 tahun, jadi lumayan lah brandingnya. Jadi di saat orang lain sepi banget gitu karena saya reseller ada, terus saya juga ada deponya, jadi saya bersyukur. Pasti ada aja, kalau kita ada tempat nongkrongnya tuh di Kutus-Kutus pasti ada aja rezekinya. Ya. Job itu Bu Oda sinyalnya mungkin putus. Kira-kira ya waktunya sudah berapa ini? 2 jam lebih kita live ini. Kira-kira ada selain itu ada lagi yang bisa disampaikan Bu Ari atau pertanyaan mungkin saya bisa bantu? Mungkin untuk sekarang mungkin udah cukup. Kita bisa sambung lagi di live selanjutnya dengan teman-teman kita yang Ya. Untuk Pak Yudi ada pertanyaan mungkin Pak Yudi? Masukkan aja Pak Man, mungkin untuk caranya Pak. jadwalnya itu Pak Man yang seperti Pak bilang itu untuk pertemuan selanjutnya mungkin supaya tetap diintenskan gitu Pak Man di Gunung Salak gitu. Ini Pak kembali. Ya, kalau gitu saya pamit ya Pak Man ya. Terima kasih. Nggih, kita sudah sambung nggih sampai ketemu lain waktu Kutus-Kutus. ya. Yo. Jo. Oke. Terima kasih Pak Man. Oke. Makasih. Sama-sama. Pak Yudi, sama-sama. Ya. Itu dulu live-nya saya bersama teman-teman dan bintang tamu Pak Yudi, Bu Ari, dan Ibu Osrauda. Dan Bu Nilo Sutiasih karena juga jaringannya yang juga kurang bagus, kita sambung lain waktu. Saya harap juga kepada teman-teman supaya mendapatkan inspirasi dari teman-teman kita. Karena kita tahu siapa kita sebelum bergabung di Kutus-Kutus dan kita tahu siapa kita sekarang. Ini Kutus-Kutus sangat merubah, banyak sekali perubahan-perubahan yang kita dapatkan kalau kita memang tekun di Kutus-Kutus. Sekian dan terima kasih dari saya, tetap semangat, berbagi sehat dan sejahtera di jalan Kutus-Kutus. Kutus-Kutus Jos. Silakan.